Before King of glory, holy are you, beside perfect in power, my life forever in and on you bow before King of glory, holy are you, none beside you, perfect in power, my life forever. And on Lord God Almighty, all our works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed and stand before thee, King of glory, holy are you, Lord, none beside thee. Perfect in power, my God, forever you are, and always you will be. Stand before thee, King of glory, holy are you, Lord, none beside thee. Perfect in power, my God, forever you Cek.
Sudah join apa di sini? Ada? Halo teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman dalam kegiatan di hari yang pertama Regeneration and Christmas Celebration GPM Kasih di tahun 2020. Ya, tahun ini memang terasa berbeda. Kita tidak bisa berjumpa secara langsung. Namun bersyukur melalui media yang ada, kita masih boleh saling menguatkan, kita boleh saling berbagi, dan diperlengkapi untuk menjaga. Perubahan zaman terjadi begitu cepat, komunikasi hampir tidak terbatas. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah anak muda yang semakin kritis dan berpikiran terbuka masih mau menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dan berkarya bagi bangsa? Kegiatan ini akan membantu teman-teman untuk menemukan jawabannya. Saya Priscilia Wakeman, Ketua dan Kerja Kegiatan RCC, mengucapkan selamat datang kepada kita semua. Biarlah di hari-hari yang akan kita lewati dalam kegiatan ini, yaitu kurang lebih 3 hari, kita semakin bersemangat, kita semakin bersukacita, bertajam visi, dan segala sesuatu yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang waktunya kita bergerak. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus. Halo sahabat muda yang sudah bergabung. Saya mau menyapa teman-teman sekalian yang tergabung dalam room Zoom ini maupun dalam live Facebook GPMK Sulut. Selamat datang semua. Wah, kayaknya udah banyak nih yang nunggu di depan pintu. Tetap stay tune ya. Oh ya, teman-teman, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, karena ingin disayang oleh teman-teman sekalian, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jessica Wallace, yang biasa disapa dengan Cika. Dan di sini, Cika tidak sendiri. Cika ditemani oleh Kak Melisa Asa. Yeay, halo Kak Lisa. Wow, luar biasa. Kita boleh bergabung bersama-sama di dalam acara Regeneration and Christmas Celebration 2020. Yeay! Nah, teman-teman, perlu diketahui acara ini sangat spesial loh. Nah, mengapa spesial? Karena ini kali pertama diadakan secara virtual. Spesialnya lagi, yaitu materi-materi yang akan sangat menarik dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang pelayanan. Tapi bukan hanya itu saja, pembicara-pembicara yang dihadirkan sangat keren loh, mulai yang muda sampai tertua. Bahkan ada yang diimpor dari luar Sulawesi. Wah, keren kan? Nah, kita semua bisa melihatnya dalam 3 hari ke depan. Nah, karena pada saat ini kita berada pada hari yang pertama, di sesi yang pertama. Yeay, oh ya, di sini selain dari Sulut, kira-kira dari mana saja nih yang join? Yo, absen yuk guys. Kira-kira selain dari Sulut, ada dari mana nih yang hadir?
Coba teman-teman tulis di kolom chat. Mari kita gunakan room chat ini. Begitu kan katanya. Selain dari Sulut, yuk siapa nih? Ayo guys, absen yuk. Wow, di sini ada dari Malang. Malang. Toraja. Wow, welcome guys. Dari mana lagi nih? Jaringan lalu. Dari Malang, Toraja. Yeay, welcome guys. Kita akan bersama-sama mengikuti opening. Wow, ada juga dari Ambon. Tak salah spotlight. Selamat datang. Apa dia? Kita akan bersama-sama mengikuti acara opening Regeneration and Christmas Celebration 2020. Akhirnya waktu yang kita tunggu-tunggu datang juga ya. This is the day. Dan mari kita mulai acara kita di saat ini dengan kita menyanyi bersama-sama, Kecaplah dan Lihatlah. Kami bawa hati kami, hidup kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau baik untuk selama-lamanya. Dan kami nyatakan, ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tuhan itu rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Selamatkan untuk selama-lamanya kasih-Mu ada bagi kami Tuhan. Mari dimanapun saudara berada, sama-sama kita mau menyatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari sama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
selamanya, selamanya, selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan sorak. Dan untuk doa pembukaan, intervian dari Kak Penatua Felix Awi FTH. Silakan Kak Felix. Teman-teman semua, mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan. Kami bersyukur di sore hari ini Tuhan, Engkau boleh memperkenankan kami untuk boleh memulaikan kegiatan RCC yang boleh dilaksanakan mulai pada hari ini sampai pada hari Sabtu tanggal 5 Desember tahun 2020. Maka kami memohon kepadamu ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan selama 3 hari pelaksanaan kegiatan ini. Para pembicara yang sudah mempersiapkan diri, baik Kak Andri, Kak Ingrid, Kak Penatua, Priscilia Tangel, Bapak Ishak Ganap, Ibu Nor dan Pak John, diberkati dengan hikmat Roh Kudus Tuhan. Mereka boleh dapat menjadi saluran berkat bagi kami semua dalam kegiatan selama 3 hari ini. Dan kami semua yang akan mengikutinya, biarlah di dalam kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, Engkau akan memperlengkapi kami semua. Maka saat ini ya Tuhan, ketika kami hendak memulaikan kegiatan kami mulai pada hari ini, maka kami akan membuka seluruh rangkaian kegiatan ini hanya di dalam pertolongan Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Kak Penatua Felix Awoy. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sahabat muda, kita akan bersama-sama mengikuti acara Regeneration and Christmas Celebration 2020 atau yang bisa disingkat dengan RCC. Nah, perlu diketahui RCC ini merupakan kegiatan pengganti dari Playcamp yang biasa dilakukan oleh GPMK Sulut pada setiap tahunnya. Dan bisa dikatakan tahun ini merupakan Playcamp yang ke-6. Nah, kalau ada yang ke-6, tentu ada yang pertama sampai ke-5 dong. Nah, kira-kira siapa tuh yang join? Masih ingat nggak pengalaman-pengalaman juga keseruan apa yang teman-teman dapatkan? Pasti sangat terberkati ya melalui firman Tuhan yang disampaikan. Nah, untuk lebih mengingatnya lagi, mari kita dengarkan beberapa teman yang boleh mengikuti Playcamp pertama sampai ke-5. Kita dengarkan apa pengalaman dan keseruan dari mereka. Nah, kita dengarkan pertama dari Kak Erik. Ya, mari Kak Erik. Oke, terima kasih Cika. Halo teman-teman. Halo Kak Erik. Nah, jadi itu saya mengikuti Playcamp yang ke-5 itu sekitar tahun lalu. Nah, tentunya waktu itu saya gabung di Playcamp bukan hanya sekedar menjadi peserta saja, tapi saya juga menjadi panitia yang juga menyelenggarakan kegiatan Playcamp tersebut. Nah, tentunya melalui kegiatan Playcamp ini saya mulai terberkati dengan materi-materi yang disampaikan oleh para motivator firman dan juga merasa menyadari bahwa hidup kita punya prioritas hidup yang luar biasa. Nah, mulai dari kita mungkin berpikir bahwa kita menjalani hidup hanya karena kuliah, terus kita cari kerja dan pekerjaan, tapi ternyata lebih dari itu. Dan juga saya boleh mendapatkan sesuatu yang sangat berharga,
Dan juga saya percaya bahwa teman-teman ketika teman-teman mengikuti kegiatan ini selama 3 hari ke depan, teman-teman juga akan mendapatkan sesuatu yang berharga, lebih dari berharga dari apa. Terima kasih Kak. Yeay, thank you Kak Erik. Wow, luar biasa ya. Nah, itu dari Kak Erik. Nah, selanjutnya dari Kak Dery. Nah, bagaimana pengalaman dari Kak Neri? Baik, terima kasih Cika. Halo teman-teman. Jadi, Halo, Kak. pengalaman ketika Neri mengikuti Pray-Camp, di mana Neri boleh mengenal suatu pribadi, Neri boleh menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya, dan Neri boleh mengetahui apa yang dia lakukan dalam kehidupan Neri pribadi. Dan juga Neri boleh bertumbuh di dalam Tuhan, boleh menjadi anak muda yang berkarakter, juga menjadi anak muda yang takut akan Tuhan. Terima kasih. Yeay, terima kasih Kak Neri. Juga terima kasih kepada Kak Erik. Nah, itulah keseruan atau pengalaman mereka yang mengikuti Pray-Camp pertama sampai kelima. Meskipun tidak semua, tapi jika percaya dari apa yang Kak Neri sampaikan, juga Kak Erik, itu boleh mewakili seluruh teman-teman yang ikut pada Pray-Camp pertama sampai kelima. Nah, itulah kesaksian-kesaksian yang sudah kita dengarkan. Dan saudaraku, kita sebagai kaum muda, generasi penerus gereja dan bangsa, harus berani menjadi garam dan terang dunia. Tentunya dalam porsi kita masing-masing. Setiap kita memiliki talenta yang berbeda-beda. Bapa telah mengaruniakan dan membekali kita anak-anaknya dengan kemampuan yang beragam, dengan maksud agar kita mengembangkannya, seperti yang boleh kita baca dalam Injil Matius yang bercerita perumpamaan tentang talenta. Sahabat muda, dalam pelayanan, kita tidak harus menjadi matahari yang gagah, yang mampu menyinari setiap penjuru dunia. Tapi cukuplah menjadi lilin yang kecil, yang rela meleleh untuk menerangi ruang yang gelap dan kosong. Mungkin di antara kita ada yang berpikir, apa ya aku melayani? Males lah. Itu ada tugas mereka orang dewasa atau yang punya pimpinan di gereja. Atau ada juga yang berpikir, aku ini masih muda, apa yang harus aku lakukan dengan segala kekuranganku ini? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini, mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Henry Liun Sanda SH selaku Ketua Gerakan Penginjilan Mahasiswa Kristen Sulawesi Utara. Dalam persiapan, mari kita menyanyi bersama-sama Masa Muda Sungguh Indah. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku, masa mudaku, masa yang kenal, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. Masa muda
ku berikan padamu ya Tuhan, apa yang ada pada diriku, ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. Masa yang terindah, masa Tuhan memanggil, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. Ya, shalom. Shalom, Kak. Ada suara. Shalom. Shalom, Kak Adi. Shalom, Kak. Shalom. Selamat sore, selamat bertemu di Room Zoom ya dalam acara Regeneration and Christmas Celebration. Ini acara yang unik karena acara ini adalah pengganti Pray Camp. Sebenarnya akan dinamakan Pray Camp virtual, tapi agak apa namanya? Agak aneh kalau kita namakan Pray Camp virtual karena namanya saja Pray Camp ya. Ya harusnya berdoa di kemah. Nah, biasanya acara ini kami lakukan itu di satu tempat, lalu kemudian kami mengundang untuk umum. Dan setiap orang yang datang dalam acara ini itu belajar sama-sama firman Tuhan, tapi kemudian juga kita belajar untuk dapat bagaimana menjadi saksi. Tapi di masa pandemi ini
kita bersyukur karena kegiatan ini bisa dilaksanakan sekalian dengan kita merayakan Natal dan juga melakukan pengutusan untuk komisi wilayah GPMK yang baru saja terpilih, baik komisi wilayah Manado maupun komisi wilayah Minahasa, ya. Nah, teman-teman, saya melihat di sini ada beberapa orang juga yang dari luar ya, yang boleh gabung. Sebenarnya karena kuotanya terbatas, kami memang hanya menyiapkan untuk 100 orang, meskipun memang yang hadir sekarang ada 46 orang, tapi ada beberapa yang saya yang sementara nonton bareng, dan juga yang lain mungkin masih sibuk dalam pekerjaan. Tapi kita berdoa supaya teman-teman yang lain boleh ada sama-sama dengan kita di acara ini, di Room Zoom ini, ya. Nah, acara ini disiarkan langsung melalui halaman GPMK Sulot, ya. Halaman Gerakan Penginjilan Mahasiswa Kristen Sulot. Mari kita siapkan diri, kita mau doa bersama, kita minta kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk memahami apa yang menjadi isi hatinya melalui pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan, kami masih boleh terus ada sampai saat ini menikmati hari hidup kami di masa pandemi ini. Tapi juga Tuhan boleh terus izinkan kami untuk berkarya, melayani Tuhan di masa muda kami. Kesempatan yang indah boleh Engkau berikan kepada kami untuk dapat bertatap muka meskipun melalui virtual, melalui meeting Zoom ini dalam acara Regeneration and Christmas Celebration. Dan saat ini ada dalam sesi yang pertama, yaitu opening. Kami punya kerinduan untuk mendengarkan suara hati Tuhan melalui firman. Oleh karena itu dengan kerendahan hati kami mau datang tunduk di hadapan Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami melalui firman. Tolong kami supaya kami dapat memahaminya, sehingga itu boleh membuat kami sadar bahwa hidup di masa muda ini adalah hidup yang harusnya dipakai untuk menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Kami serahkan untuk jaringan, untuk jalannya acara ini, untuk setiap kota teman-teman yang ada, bahkan hamba-Mu yang ada di sini, bahkan setiap kami, baik hamba yang akan mendengarkan, yang menyampaikan firman Tuhan dan yang mendengarkan firman-Mu, biar kiranya kami fokus untuk belajar firman Tuhan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, tema sentral untuk kegiatan ini itu adalah melayani Tuhan dan berkarya bagi bangsa. Ya, melayani di masa muda dan berkarya, melayani Tuhan di masa muda dan berkarya bagi bangsa. Nah, kita tahu sama-sama ya, yang sudah pernah merasakan masa muda, ya, karena di sini kan ada yang berjiwa muda, sudah tua tapi berjiwa muda ya. Ada beberapa yang saya lihat, ada Kak Rina, ada Kak Felix, ya, ada Kak Umel yang baru melepaskan masa lajang beberapa bulan yang lalu, dan ada yang lainnya, ada Kak Nancy, ya. Nah, sudah gondrong itu Kak Umel saya lihat ya. Nah, masa muda adalah masa yang paling berkesan, ya. Apakah ada di sini yang punya masa muda yang tidak berkesan, masa sekolahnya, atau bahkan mungkin beberapa hari yang lalu, 2 minggu lalu, bulan lalu, atau tahun lalu, mungkin ada sesuatu yang berkesan bagi kita, bukan? Ya, apakah itu dengan pacar, dengan sahabat kita, dengan teman-teman kuliah, sekolah, ya, pasti punya kesan. Dan masa muda adalah masa yang paling indah untuk diingat. Dan membuat kita selalu bersemangat, bahkan terkadang kita ingin dapat mengulangi kembali masa muda kita. Itu kalau misalnya dia punya kenangan bagus. Tapi kalau kenangannya tidak bagus, tentu dia tidak ingin mengulang kembali, kan? Tapi masa muda sangat singkat. Sangat singkat. Dan di masa yang singkat ini ironis ya, justru banyak anak muda yang jatuh dan jauh dari Allah. Masa muda tidak dapat diulang kembali. Meskipun kita mungkin operasi plastik ya.
atau kita mungkin perawatan sehingga kita terus kelihatan muda, tetap saja masa muda tidak dapat diulang kembali, namun hanya dapat dikenang. Nah, jika ditanya kepada kita, teman-teman, di Room Zoom ini yang mungkin juga sementara menonton live acara ini melalui halaman Gerakan Penginjilan Mahasiswa Kristen, jika ditanya kepada kita menginginkan kenangan apa yang nanti akan dikenang ketika kita nanti menjadi tua, ya kan? Kenangan apa yang ingin kita kenang di masa muda ini ketika nanti kita akan menjadi tua? Apakah kenangan bersama teman-teman masa sekolah atau kuliah, ya, saat menjadi anak kos, makan super mie murah, tapi rasanya istimewa, dan itu menjadi penolong saat perut kosong, ya, saat kehabisan uang jajan atau uang bulanan. Atau mungkin kenangan bersama pacar, ya, bersama sahabat-sahabat. Atau kenangan saat menjadi, kalau di sekolah menjadi pengurus OSIS, di kuliah menjadi aktivis mahasiswa, ya, yang sibuk sana, sibuk sini, ya. Ada yang jelas kesibukannya, ada yang juga tidak jelas kesibukannya. Atau mungkin kenangan melakukan kenakalan kecil bersama dengan teman-teman kos, ya. Seperti contohnya menyembunyikan sepatu teman. Ada juga yang mengunci pintu kamar mandi dari luar saat temannya sementara mandi, ya. Atau mungkin ada juga yang mengikat kaki dari temannya saat temannya sedang tidur. Banyak sekali kenangan-kenangan itu yang mungkin ketika kita mengingatnya kita merasa tertawa sendiri, ya. Atau kenangan ketika kita sebagai mahasiswa melakukan amanat orang tua, yaitu apa? Pesan orang tua kita, kuliah baik-baik, ya. Kalau boleh jangan cuma baik-baik, tapi cepat-cepat. Ya. Nah, sobat muda, namun kenangan waktu kita disibukkan dengan pelayanan kampus, itu juga menjadi sesuatu yang baik, bukan? Meskipun kita mungkin sibuk kuliah, tapi ada juga yang sibuk dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan di luar kuliah. Ya. Ada juga yang mungkin mengingat ketika dia aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi paguyuban. Ya. Lalu kemudian ketika melakukan kegiatan, mempersiapkan kegiatan itu harus mencari dana dan mengharuskan dia untuk turun ke jalan bersama orang-orang atau sesama tim, lalu kemudian masuk dari rumah ke rumah, menjual kue atau bahan makanan yang kita kenal dengan istilah door to door. Kenangan-kenangan ini membuat kita mungkin saja bersuka cita, tapi juga menjadi penuh haru karena melihat perjuangan-perjuangan atau mungkin hal-hal yang sudah kita alami. Nah, teman-teman, yang pasti masa muda adalah masa yang indah, namun singkat. Oleh karena itu, kesempatan ini saya mau mengajak kita semua untuk mari merefleksikan apa yang sudah kita jalani di masa muda kita ini. Dan apa harapan kita ke depan. Di masa yang singkat ini kita akan jalani atau isi dengan apa? Apakah hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang sia-sia? Apakah kita isi dengan hal-hal yang dapat membangun karakter kita, membuat diri kita lebih baik, tapi bukan hanya diri kita saja, tapi juga orang lain. Bahkan, apakah kita akan isi dengan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan bagi negara? Karena kita akan belajar bagaimana menggali potensi kita, mengenal apa yang menjadi kekuatan yang ada pada kita orang muda ini, untuk dapat memberi pelayanan Tuhan, dan dapat berkarya bagi bangsa. Nah, kesempatan ini saya mau mengajak kita semua untuk mari belajar memahami hal ini dengan melihat cerita dalam Alkitab.
Kita buka sama-sama 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 3. 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 3. Bolehkah ada satu orang yang membacanya? 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 3. Silakan. Ya, kalau tidak ada yang mau membaca, ada yang mau membacakan ayat ini untuk kita semua? Bisa. Silakan. Ada Kak. 2 Tawarik 4. Ya Kak, 2 Ya. Tawarik 4 ayat 1 sampai 3. 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 3. 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 3. Wait. Oke teman-teman, 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata demikian. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Oke. Ya, terima kasih Yosia. Iya, Kak. Ya. Nah, 3 ayat ini saja yang akan kita renungkan sama-sama. Mari kita lihat, bisa kelihatan slide-nya, teman-teman? Bisa kelihatan ya? Bisa, Kak. Bisa. Jadi yang membaca tadi Yosia, dan kita juga akan belajar satu tokoh, yaitu si kecil, yang menjadi seorang raja. Namanya adalah Yosia. Ya, tidak kebetulan. Yang baca juga adalah Yosia. Mari kita lihat, kita amati sama-sama dari 3 ayat yang kita baca. Kita mau belajar mengenal lebih dalam siapa Yosia ini. Ya. Nah teman-teman, kita semua tentu mengenal tokoh yang kita sudah baca tadi ya. Kita pernah dengar kisahnya. Dalam sejarah kerajaan Israel, Yosia tercatat sebagai raja yang paling muda. Ya, berapa tahun? 8 tahun. Dia menjadi raja ketika berusia 8 tahun. Nah, ini luar biasa. 8 tahun itu masih anak anak kelas 2 SD, ya. Yosia lahir dari sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Ayahnya bernama Amon dan kakeknya adalah Raja Manase. Saat itu Manase masih memerintah di Yerusalem, usianya 61 tahun. Ibu Yosia sendiri adalah Yedida anak Adaya. Pada usianya yang ke-67 tahun, Raja Manase ini, ya, Raja Manase yang adalah kakek dari Yosia, meninggal dan digantikan oleh Amon, papa dari Yosia. Dan Amon waktu itu
juga masih muda, umurnya adalah 22 tahun waktu dia menjadi raja. Tapi lalu pada tahun yang kedua masa pemerintahannya, Amon justru meninggal, mati. Karena dibunuh oleh pemberontak. Dibunuh oleh orang-orang yang mau menjatuhkan pemerintahan Amon. Ya. Dan setelah dia mati, seluruh rakyat Israel dia marah, lalu kemudian membunuh para pemberontak itu. Dan kemudian rakyat mengangkat Yosia menjadi raja. Meskipun Yosia waktu itu masih kecil, bukan hanya masih muda, tapi masih kecil. Dia menjadi raja atas Israel pada usia yang ke-8 sekali lagi. Dan memerintah di Yerusalem selama 31 tahun. Nah, teman-teman, ini menarik ya. Selama hidupnya Yosia dikatakan selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Padahal dia masih kecil, dia menjadi raja. Dan dia tahu bagaimana harus hidup di hadapan Tuhan. Anak sekecil Yosia sebenarnya adalah hidupnya di jalanan, bermain dengan anak-anak seumurnya. Ya. Dia menikmati saja masa kecilnya dengan misalnya main di tempat yang kumuh, atau juga mungkin lompat dengan teman-temannya di SD, ya, atau mungkin pergi berkeluyuran untuk dapat memuaskan keinginan anak-anak. Tapi Yosia ini luar biasa. Di masa yang muda, di masa anak-anak justru dia sudah mengambil tanggung jawab yang begitu besar. Bukan main-main, dia menjadi seorang raja. Dia mengikuti jejak hidup Daud. Kita tahu Daud selalu mengikuti kehendak Tuhan dengan tidak menyimpang dari perintah Tuhan. Terlepas dari Daud melakukan dosa zina. Tapi kita mengenal bahwa Daud tidak pernah melakukan segala sesuatu tanpa bertanya kepada Tuhan. Dan Yosia, dia mengikuti jejak itu. Saat Yosia berusia 16 tahun, yaitu pada tahun ke-8 ya, karena dia 8 tahun jadi 16. Di usia yang ke-16 tahun, dia mulai mencari Allah yang benar. Usia remaja, ya, dia sudah mulai mengerti. Harusnya dia lebih memahami mengenal siapa Allah yang benar. Siapa Allah yang harus ia sembah. Bukan tidak ada alasan, karena dia melihat waktu itu bangsa Yehuda, bangsa Israel, hidup masyarakatnya itu sudah kacau balau. Nah, kita akan melihat sebentar kenapa itu terjadi. Dia mencari Allah yang benar karena apa? Dia melihat bahwa di Yehuda terjadi begitu banyak penyimpangan. Masyarakat sudah tidak lagi tunduk pada ketetapan Allah. Sudah tidak lagi menyembah Allah yang benar, tapi menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Sehingga pada tahun ke-12, dia membersihkan Yehuda dari penyembahan berhala. Dia tumpas habis segala macam praktik penyembahan berhala. Dia musnahkan tempat-tempat persembahan berhala. Di bukit-bukit pergumadan dia tutup semuanya. Tiang-tiang berhala yang sudah didirikan oleh para nabi-nabi palsu itu, patung-patung dewa asing, mesbah Baal, dia hancurkan. Lalu kemudian dia menghamburkannya ke kuburan orang-orang yang mempersembahkan menjadi korban. Dia juga merobohkan seluruh mesbah dan tiang berhala di kota Manasye. Efraim dan juga Simeon dia robohkan. Bahkan dia menghancurkan segala tempat persembahan berhala, tempat persembahan yang dipakai oleh orang-orang waktu itu untuk memberikan sesajen. Dia musnahkan. Sesudah dia melakukan itu, baru kemudian dia kembali ke Yerusalem, ibu kota provinsi, untuk memerintah lagi, menata tata pemerintahan yang baik dan juga tata kehidupan bermasyarakat. Ya. Nah, sahabat pemuda, kita bisa lihat di sini bahwa orang dapat melayani Tuhan dan berkarya bagi bangsa sama seperti Yosia kalau dia takut akan Tuhan. Yosia memahami benar bahwa ada Allah yang benar yang harusnya dia sembah, dan dia pasti sudah mendengarkan dari cerita turun-temurun dari keluarganya,
orang-orang di sekitarnya, dari guru rohaninya. Dan dia percaya itu. Dan dengan imannya, dia tergerak untuk menghormati Allahnya. Dan itu kemudian menggerakkan dia. Untuk apa? Melayani Allah itu. Dan bahkan berkarya bagi bangsanya. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Yosia melakukan semua itu karena dia begitu menyadari. Apa yang dia sadari? Dia menyadari bahwa takut akan Tuhan merupakan satu syarat mutlak bagi seorang pemimpin muda yang berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa ada rasa takut akan Tuhan, para pemimpin ini akan dapat memimpin setiap orang yang dipimpinnya dengan semena-mena. Dia akan mengikuti keinginannya, bukan keinginan Allah. Sementara meskipun Yosia seorang raja, punya segalanya, namun dia tidak melakukan hal yang demikian. Dia tidak membuat dia lupa akan Tuhan. Dia tidak menjadi sombong. Tidak membuat dia menikmati hidup dalam kesenangan dan pesta pora. Meskipun dia mempunyai banyak harta. Meski dia seorang anak kecil, tidak membuat dia manja dan bermalas-malasan. Atau dalam bahasa sekarang rebahan. Namun Yosia yang si raja kecil itu, yang masih bahkan dari kecil sampai remaja, dia terus melakukan karya-karyanya untuk bangsa. Membangun bangsa yang menata kehidupan yang baik dari masyarakat yang saat itu terjerumus dengan ajaran-ajaran sesat menyembah berhala. Di masa mudanya dia betul-betul dipakai Allah menjadi taruh bagi bangsa. Nah, teman-teman, takut akan Tuhan akan mendorong kita untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah bagi diri kita dan bagi orang lain, tapi juga bagi bangsa kita. Raja Yosia yang masih belia itu, dia menyadari bahwa keberadaannya sebagai raja mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar. Meskipun dia raja, Yosia tetap melayani Tuhan. Bahkan apa yang dia lakukan justru untuk keselamatan bangsanya. Bukan untuk kepentingan dirinya. Apa yang dia lakukan meskipun dia sebagai raja, dia lakukan untuk kesejahteraan bangsanya. Meskipun tidak mudah. Karena dia pasti harus merasa lelah. Dia pasti harus mengorbankan waktunya, tenaganya. Dan sebagai raja, dia melakukan tugasnya. Sungguh-sungguh untuk melindungi rakyatnya, bangsanya. Dan itu dia lakukan. Karena dia tahu, dia tidak sendiri. Allah menyertai dia. Dia sudah mengenal siapa Allah, yaitu Allah yang disembah oleh bapa leluhurnya, Daud. Dan dia taat pada kehendak Allah. Nah, si kecil Raja Yosia ini, teman-teman, dia melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem tata negara bangsa Yehuda waktu itu. Bukan hanya sistem tata negara yang dia baharui, tapi pola kehidupan bangsanya juga dia atur sedemikian rupa. Yang tadinya hidup berdasarkan keinginan mereka menyembah berhala, dia atur, dia melakukan sesuatu yang besar untuk merubah cara hidup dari bangsanya. Dan ini adalah sebuah langkah dan karya yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang yang sangat-sangat muda, bahkan seorang yang kecil ya, yang belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang muda. Bayangkan, seorang anak kecil Raja Yosia ini, dia sudah memikirkan dan melakukan sesuatu yang besar, yang mungkin sulit untuk dilakukan oleh kita yang ada di sini, atau bahkan kebanyakan orang muda di luar sana. Maka walaupun kala itu Yosia sendiri tahu bangsanya tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Karena Tuhan sangat marah melihat bangsa Yehuda waktu itu melakukan sesuatu yang keji di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja 2 ya, ayat 22 sampai 20, bagaimana Tuhan marah dan Tuhan bilang, aku akan menghukum kalian.
Tapi meskipun begitu, dia tetap berharap bahwa Tuhan akan berbelas kasih kepada Yehuda, akan mengampuni Yehuda. Dan sekalipun memang Tuhan tidak berbelas kasih, ya, dia berpikir apa yang dia kerjakan memang sudah sepantasnya dia kerjakan. Dan itu pun pantas dikerjakan oleh siapapun, termasuk saya dan teman-teman, ya, yang takut dan taat kepada Tuhan. Yang menyadari bahwa kita sudah menerima janji, menerima keselamatan, menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ya, harusnya kita melakukan itu. Nah teman-teman, bagi Yosua, taat kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang memerlukan perhitungan untung rugi. Dia tidak pernah berpikir, kalau saya mau melakukan ini, apa untungnya bagi saya? Dan kalau saya tidak mencapai ini, apa ruginya bagi saya? Dia tidak memikirkan itu. Bagi dia, taat pada Tuhan dan menjalankan firman-Nya, itu adalah kewajiban mutlak setiap orang percaya, termasuk anak-anak. Tidak bisa ditawar-menawar. Dan Raja Yosia waktu itu, teman-teman, menjadi raja, atau kalau dibandingkan saat ini sebagai presiden, ya, waktu dia menjadi raja atau menjadi presidennya kalau di negara kita, hal pertama yang dia lakukan itu adalah menekankan perjanjian antara Allah dengan umatnya, yang dilanggar sendiri oleh umatnya, Israel, atau bangsa Yehuda. Karena waktu itu bangsa Yehuda berdosa. Mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah. Dan luar biasa kehidupan waktu itu. Karena apa? Allah tidak main-main memberikan firman-Nya yang akan menghukum bangsa Yehuda. Nah, teman-teman, disinilah kemudian Yosia melihat harus ada pertobatan sejati dari bangsa Yehuda dan bahkan dirinya. Dan pertobatan sejati hanya mungkin terjadi kalau seluruh umat Tuhan menyadari bahwa kita ini orang berdosa dan tidak mungkin dapat menyelamatkan diri kita sendiri dengan usaha atau perbuatan baik kita. Dengan pekerjaan kita apapun. Karena sama dengan bangsa Yehuda yang telah gagal dalam mentaati perjanjian yang dibuat dengan Allah. Kita pun sebenarnya tidak mampu untuk taat dan setia melakukan segala perintah. Karena pasti kita akan melakukan dosa. Dan dosa upahnya adalah maut. Nah teman-teman, ketika imam besar Hilkia menemukan kitab Taurat, Yosias segera merespon dengan sangat benar. Dia langsung berduka cita karena dia sadar keberdosaan dari dirinya dan bangsa Yehuda. Dan inilah sebenarnya yang patut kita angkat jempol kepada Yosias. Dia peka terhadap hal ini. Dia tidak merasa bodoh dengan apa yang terjadi kepada bangsanya. Harusnya kan dia boleh berpikir dan dia boleh bertindak sesuka hati. Toh dia raja, dia boleh melakukan apapun yang dia mau. Dia boleh tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar sana. Karena dia punya segala sesuatu. Tapi dia peka dan dia mengasihi bangsanya. Dan pertobatan besar terjadi di Yehuda. Setelah sang raja sendiri, yaitu Yosia, dia goyahkan pakaiannya. Dia menyesali apa yang terjadi atas bangsanya. Nah, teman-teman, kita perlu ingat. Pertobatan tidak terjadi setelah seseorang menyadari keberdosaan bangsanya. Tidak terjadi karena dia menyadari bahwa orang lain sudah berdosa. Orang yang ia kasih sudah berdosa. Tidak. Tapi pertobatan itu terjadi kalau orang itu menyadari keberdosaannya sendiri. Lalu kemudian menyadari orang lain juga yang ada di sekelilingnya itu juga berdosa. Jadi harus diingat bahwa kita harus juga menyadari dulu kelemahan kita, keberdosaan kita. Supaya itu mendorong kita untuk mengalami perubahan hidup yang lebih baik dari hari ini. Pertobatan sejati tidak akan terjadi karena ada orang-orang yang pandai menuding, mencari kesalahan-kesalahan orang, menuding dosa orang lain. Pertobatan sejati terjadi karena adanya rasa, niat, adanya sesuatu yang menggerakkan kita, pikiran kita, ya, hati kita, untuk menyadari keberdosaan kita sendiri, keberdosaan orang-orang yang kita pimpin. Yang kita pimpin maksudnya di sini bisa jadi dalam hidup kita mungkin keluarga kita,
Adik-adik kita, teman-teman kita, ya, dalam komunitas adalah orang-orang yang kita perlengkapi. Ya. Kita melihat ada sesuatu yang tidak salah. Ya. Bisa jadi itu juga karena kita, atau mungkin juga karena mereka sendiri. Kita perlu menyadari hal itu. Nah, jika seseorang tidak peka terhadap dosa-dosanya sendiri, dari mana dia bisa peka terhadap dosa orang lain? Maka respon dari Yosia adalah dia berduka karena dirinya dan karena bangsanya. Yosia sadar dan paham betul bahwa pemberontakan bangsanya itu akan mengarahkan mereka kepada penghukuman yang kekal, yaitu kematian kekal. Demikian juga kita perlu sadar, jika kita memberontak terhadap Allah, apalagi di masa muda ini dengan berbagai cobaan tantangan hidup, yang senantiasa merongrong kehidupan kita di masa muda, kita terus hidup di dalam dosa, maka itu akan membawa kita kepada penghukuman kekal. Kita perlu menyadari ini, supaya maut tidak menjadi upah kita. Tapi kita bersyukur, karena kita sudah memiliki juru selamat yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan sampai kita tidak memiliki itu. Karena kalau tidak, maka kita akan menikmati kesengsaraan luar biasa. Banyak sekali anak-anak muda masa bodoh dan tidak mau tahu dengan hal ini. Maka mereka tidak memerlukan pertobatan. Bagaimana mereka memerlukan pertobatan? Mereka saja tidak menyadari apa yang sudah mereka lakukan. Maka tugas kita sebenarnya anak-anak muda untuk merefleksikan hidup kita. Untuk apa kita ada di sini? Untuk apa kita memberi diri melayani Tuhan di masa muda? Kita harus menyadari juga bahwa kita ini juga adalah orang berdosa. Yang dulunya kita diikat oleh maut. Yang dulunya kita sebenarnya sementara dikekang dan ada dalam ikatan kuasa maut. Tapi kita bersyukur karena kita sudah terlepas. Kita juga harus menyadari bahwa dulu waktu kita terikat dengan kuasa dosa, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dengan usaha kita. Kita harus menyadari juga bahwa karena Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia, dia rela menderita dan mati untuk kita, dia menanggung hukuman atas dosa kita, sehingga hukuman dosa yang harusnya kita jalani sudah ditanggungkan kepadanya. Dan kebangkitannya itu memberikan kita kemenangan, bahkan ketika dia naik ke surga, dia memberikan kita hidup yang kekal. Secara cuma-cuma sebagai anugerah yang kita terima dengan iman. Nah, sahabat sekalian yang ada di Rumsum dan mudah-mudahan ada yang sementara menyaksikan acara ini melalui halaman GPMK Solo. Setelah mengingat kembali kegagalan bangsa Yehuda untuk menaati perjanjian dengan Allah yang setia setelah keberdosaan Raja Yosia dan bangsanya, maka Yosia mengadakan pembersihan di tengah-tengah Yehuda. Yang tadi yang saya sampaikan. Imam-imam dewa asing, ya, dewa-dewa asing itu diberhentikan. Ya, karena mereka kan sudah punya organisasi. Dia berani untuk memberhentikan imam-imam ini. Dan segala hal yang terkait dengan Baal, dengan dewa-dewa palsu lainnya dihancurkan oleh Yosia. Dan tidak ada kompromi. Tentu hal ini tidak mudah. Karena apa? Karena dia harus berhadapan dengan para penyembah berhala. Ada ancaman di sana, tapi dia tidak takut. Dia tetap berani dan benar-benar mengadakan pembersihan untuk menghilangkan sama sekali efek dosa dan pengaruh jahat yang mungkin akan bangkit di waktu yang akan datang. Dia tidak kompromi dengan hal itu. Yosua juga menghancurkan segala patung berhala, mesbah-mesbah korban yang lainnya, dan dia tidak pandang bulu. Siapapun yang melakukan praktek-praktek penyembahan berhala, dia tidak tanggung-tanggung untuk menghukum. Dan tindakan ini tidak didorong karena kebenciannya sebenarnya, tapi karena kasihnya kepada Allah. Dia menyadari bahwa hal-hal yang dipraktikkan oleh para penyembah berhala, para dewa-dewa palsu itu ya, para nabi-nabi palsu, itu menjadi sebuah kejijikan, hal yang menjijikkan. Bukan hanya terhadap Yosua sendiri, tapi juga terhadap Allah. Dia melakukan itu bukan sekedar menghindarkan diri dari dosa, tapi justru dia membenci dosa dengan sepenuh hati. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita anak-anak muda yang ada
di Rumsum ini. Kita tidak harus menunggu menjadi raja seperti Yosua, atau presiden, atau bupati, wali kota, atau camat. Kita tidak perlu menunggu kita mendapatkan jabatan seperti itu. Atau mungkin menjadi pemimpin dalam organisasi paguyuban, rukun, ya lembaga, dan sebagainya. Kita tidak perlu menunggu untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan seperti itu. Namun mulai sekarang kita dapat belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Raja Yosua. Kita dapat belajar. Apa yang bisa kita pelajari dari Yosia? Yang pertama, meskipun masih muda, bahkan masih usia belia, dia sudah berani berkarya dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Maka ingat, orang muda harus berani berkarya dan melakukan hal-hal bermanfaat bagi banyak orang. Jangan takut. Paulus sendiri bilang kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan dalam perkataan tingkah lakumu, dalam kesetiaan kesucian. Dan ini pesan yang luar biasa untuk menguatkan kita meskipun kita muda. Jangan biarkan kita merasa diri rendah di hadapan orang atau bahkan direndahkan. Merasa kita ini tidak layak, tidak bisa berlaku atau berbuat apa-apa. Orang muda harus berani berkarya dan melakukan hal-hal yang besar yang bermanfaat bagi banyak orang. Mulai dari keluarga kita, masyarakat yang ada di sekeliling kita, gereja, dan bahkan bangsa. Yang kedua, kedudukan dan pengaruh dari Raja Yosua justru ia gunakan untuk membuat bangsanya kembali kepada Allah. Dia tidak menikmati pengaruh kedudukan jabatan itu untuk memuaskan hasratnya, untuk kepentingannya sendiri. Tapi dia pakai untuk membuat orang-orang di sekitar dia berbalik kembali kepada Allah. Mengenal Allah yang benar. Nah teman-teman, kita yang ada di ruangan ini mungkin punya profesi, kita punya jabatan yang berpengaruh dalam komunitas atau gereja atau lembaga. Kita mungkin punya pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang membuat kita ada di tengah-tengah banyak orang. Apa yang harus kita lakukan dengan profesi, pekerjaan, kedudukan, dan jabatan itu? Kita dapat menggunakan sebenarnya posisi itu untuk menolong orang, supaya banyak orang mengenal Allah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena kalau Tuhan mengizinkan kita mendapatkan pekerjaan apapun itu, menjadi seorang yang berprofesi seperti pengacara, dokter, pengusaha, politisi, ya, apalagi, atau profesi lainnya. Bukankah itu menjadi kesempatan bagi kita untuk menjadi alatnya, untuk berkarya bagi Allah melalui profesi kita? Apalagi kalau kita mendapatkan jabatan dalam tata pemerintahan, wah itu lebih baik lagi. Itu menjadi peluang besar untuk mengatur tata pemerintahan dan pola hidup masyarakat, supaya takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam cara hidup bermasyarakat dan berbangsa. Maka ingat, profesi atau pekerjaan atau jabatan, apapun itu yang ada pada kita, dapat menjadi sarana untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, meskipun Yosia punya segalanya, dia tidak lupa diri. Dia tetap mengasihi Allah. Dia tetap tunduk pada Allah. Dia tidak menyimpang. Teman-teman, sisi lain dari mengasihi Allah adalah membenci dosa. Kalau kita mengasihi Allah, maka harusnya kita membenci dosa. Sebagaimana besarnya kasih kita kepada Allah, harusnya demikian juga besarnya kebencian kita kepada dosa. Mengapa banyak orang yang terus mencintai dosa-dosanya? Mengapa banyak anak muda yang terus ada dalam praktek-praktek untuk memuaskan hawa nafsunya? Karena mereka tidak mengasihi Allah. Mengapa ada orang yang begitu benci dosa dan terus menjauhi dengan segenap hati? Karena mereka mengasihi Allah. Mengapa ada orang yang begitu benci dosa dan terus menjauhi dosa itu dengan segenap hati? Karena mereka mengasihi Allah dengan segenap hati. Tanpa mengasihi Allah dengan segenap hati, sulit bagi mereka untuk menjauhi
dosa. Praktek-praktek yang tidak baik, yang membuat hidup mereka tidak menyenangkan dan memuliakan Allah. Jadi anak-anak muda, teman-temanku, saudara-saudaraku yang ada di Rumsum ini, jangan kompromi, jangan toleransi dengan dosa. Kalau kita sudah tahu itu salah, kita harus minta Tuhan untuk tolong kita supaya kita dapat menjauhi hal itu dan tidak melakukannya. Yosia telah melihat apa yang terjadi pada bangsanya. Dia tahu praktek-praktek penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsanya. Seluruh kerusakan dan hukuman yang terjadi adalah karena mereka sujud menyembah berhala. Tatanan kehidupan yang kacau balau itu terjadi karena mereka sujud menyembah berhala, tidak datang kepada Allah. Dan itu berdampak luas pada kehidupan sehari-hari bangsa ini. Maka kawalan muda yang diberkati Tuhan, teman-temanku, adik-adikku, kakak-kakak semuanya. Sebagai orang muda, kita harus siap untuk dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya. Kita harus siap menjadi taruk bagi bangsa ini, bagi bangsa Indonesia. Meskipun kita masih hidup di dunia, bukan berarti kita mengikuti keinginan dan cara kerja dunia. Kita boleh menikmati apa yang ada di dunia, namun tetap pada batasan yang diatur oleh Allah di dalam firman-Nya. Seperti kata Paulus, ya, segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kita boleh melihat segala sesuatu, kita boleh menikmati, tapi ingat ada batasannya, karena tidak semuanya berguna. Kita boleh melihat bahwa sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu juga untuk dikuasai oleh manusia. Tapi jangan sampai hal itu justru memperhamba kita. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita nikmati, justru itu tidak membuat hidup kita memuliakan Allah. Nah, teman-teman, bagian ini juga mengingatkan kita bahwa kasih kepada Allah tidak mungkin ada. Ya, kasih kepada Allah tidak mungkin ada bersama-sama dengan cinta kepada dunia. Tidak mungkin. Tidak ada yang dapat mempunyai dua tuan. Yang akan setia kepada yang satu dan mengabaikan yang lain. Sulit itu akan terjadi. Ya. Kasih kepada Allah tidak mungkin ada bersama-sama dengan cinta kepada dunia. Ya. Oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai di satu sisi kita mengasihi Allah, tapi di satu sisi kita justru masih mengikuti keinginan dunia. Masih terbawa dengan arus dunia. Alkitab berkata ya, Yakobus 4 ayat 4, siapapun yang bersahabat dengan dunia, ya, ini menjadikan dirinya musuh Allah. Karena apa? Dia bersahabat dengan dunia berarti dia mengabaikan Allah. Jika seseorang mengasihi Allah, maka dengan tingkat yang sama besar kesadarannya, dia akan membenci dosa. Teman-teman, sudahkah kita memiliki kasih kepada Allah dan kebencian terhadap dosa? Ingat, jika kita mengasihi Allah, maka kita akan membenci dosa. Kita akan rindu untuk melayani Dia. Kita akan rindu untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Kita akan rindu untuk dipakai olehnya. Karena kasih Allah yang telah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Kasih itu pula yang telah menggugah hati Raja Yosua untuk mengasihi bangsanya yang telah melakukan banyak kesalahan. Dan kasih Allah itu juga harusnya membuat kita sadar akan identitas kita sebagai anak Tuhan dan mendorong kita untuk melayani Tuhan dan berkarya bagi bangsa. Bentuk masa depanmu hari ini. Dia penciptamu harus bersukacita karena hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, karena kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan kami.
Tolong kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan, sehingga kami menjadi anak muda yang sungguh-sungguh mengenal Engkau dengan benar. Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengorbankan diri, mati, menebus kami dari dosa kami dan menyelamatkan kami dari kebinasaan. Bahkan biar firman-Mu ini terus mendorong kami untuk menjalani hidup di masa muda yang singkat ini. Untuk memberi diri melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi juga berkarya bagi bangsa kami, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi gereja. Kami terkadang tidak percaya diri. Kami terkadang merasa tidak mampu. Kami terkadang banyak sekali mengalami kegagalan. Tapi kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang berkuasa. Allah yang sudah sanggup untuk menerima hukuman kekal, yaitu kematian, yang telah mengalahkan hukuman itu dan menggantikan kepada kami kehidupan yang kekal. Allah yang sudah menjadi manusia yang rela memikul salib, meskipun jatuh berulang kali dalam keadaan sebagai manusia, tapi terus melakukan itu bahkan sampai mati di kayu salib. Kuasa itu juga yang akan memberikan kami untuk terus berdiri teguh tidak goyah dan melakukan segala sesuatu yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Ini kami yang berdoa dan menyerahkan kehidupan kami di masa muda ini. Biar Tuhan pakai sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian, dan saya kembalikan kepada host yang ada. Ya, terima kasih buat Kak Henry Leon Sanda yang sudah menonton firman di saat ini. Puji Tuhan, sahabat muda, kita boleh diberkati, boleh mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya itu dapat menjadi suluh dan perubahan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan dari firman Tuhan saat ini, kita boleh belajar bahwa justru kitalah orang muda yang menjadi masa depan gereja dan bangsa. Tidak dimulai dari terus, bukan nanti kita sudah tua baru mau kita melayani Tuhan. Tapi melayani itu jangan kita pikir sebagai hal-hal lain yang identik yang tampil di depan umum, seperti menjadi singers, pemain musik, atau yang lainnya. Tapi melayani dalam arti yang sesungguhnya adalah di mana kita berani menjadi saksi Kristus lewat tingkah laku kita dengan segala keberadaan dan kerelaan hati kita. Nah, saudaraku, Tuhan tidak pernah melihat kemampuan dan kecakapan kita atau kehebatan kita. Yang Ia lihat hanyalah kesediaan hati kita untuk menjadi pelayannya. Melayani Tuhan memang tidak mudah, bahkan banyak tantangan, entah dari diri sendiri, orang tua, sahabat, pacar, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi itu bukan alasan bagi kita untuk tidak melayani. Nah, anak-anak muda, teruslah berkarya karena kita adalah generasi penerus gereja dan bangsa. Jangan takut berkarya karena anak muda harus melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Yeay, karena orang-orang muda siap melayani bersama Tuhan. Baik, sebelum kita tutup acara kita, sesi opening di sesi yang pertama ini dalam room Zoom serta live Facebook GPMK Sulut, mari kita lihat video berikut ini. Untuk saudara-saudara yang rindu menambah dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar dan jangan lupa mengirimkan bukti transaksi ke nomor WA manajemen GPMK Sulut. Untuk informasi kegiatan aksesi pada besok hari, Jumat 4 Desember 2020, untuk sesi yang pertama pukul 17.00 sampai 18.00 WITA, webinar Dinamika Anak Muda dalam Hidup dan Pelayanan dengan pembicara Pendeta Ingrid Resmon STH, disiarkan melalui YouTube Komunitas Malam.
Dan untuk sesi yang kedua pukul 19.00 sampai 20.30 WITA, talk show Mari Bermultiplikasi dengan narasumber Penatua Priscilia Tangel dan Henry Liun Sanda SH via Zoom dan disiarkan melalui live Facebook GPMK Solo. Nah, teman-teman, untuk info lebih lanjut mengenai kegiatan RCC kita pada saat ini, saudara-saudara sekalian bisa melihatnya dalam Facebook GPMK Sulut atau channel YouTube Komunitas MAL. Dan pastikan kita semua sudah subscribe YouTube Komunitas MAL. Oke, don't forget ya guys to subscribe channel YouTube Komunitas MAL. Baik, kita akan menutup seluruh rangkaian di acara opening RCC yang ke-6 atau pregame yang ke-6 sebagaimana dibuka dalam doa dan pastinya akan ditutup juga dengan doa. Dan untuk doa tutup akan dituntun oleh Kak Anggi Gahansa. Ya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur oleh anugerah-Mu. Engkau boleh menggerakkan hati kami, bahkan Engkau boleh memakai GPMK Sulut untuk bisa terus menjadi berkat. Dan di hari ini, di waktu yang ada, kami sudah membuka kegiatan kami. Engkau menolong Tuhan dalam waktu selanjutnya, agar supaya kami bisa terus merasakan bagaimana kehidupan kami sebagai seorang muda terus dibentuk untuk kemuliaan nama-Mu. Sebagaimana Kristus Yesus yang adalah Sang Pemimpin Agung yang telah datang untuk mendamaikan kami yang berdosa ini, hingga di dalam Engkau saja kami bisa merasakan ada kepastian keselamatan, ada hidup yang kekal, dan ada sukacita yang melimpah. Ada satu identitas yang spesial yang juga kami terima, yaitu kami menjadi anak Tuhan, yang di dalamnya itu juga kami harus berani tampil beda untuk memuliakan Tuhan Yesus yang adalah pencipta kami. Bapa di surga, mohon anugerah-Mu untuk acara kami pada besok hari, bahkan sampai hari terakhir nanti. Berkatilah panitia, beri sukacita melayani bagi mereka. Dan kami yang sudah hadir dalam ibadah buka ini, Engkau juga yang menolong, agar senantiasa kami juga tetap terus diberi kerinduan untuk mengikuti sampai hari terakhir nanti. Engkau berkati Kak Andi yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami dalam kegiatan pembukaan. Engkau tolong Tuhan dalam setiap harapan, pergumulan, biarlah kasih setia-Mu yang terus ada menyertai. Ini kami yang bersyukur dan berdoa, kami mohon berkat-Mu, semoga Allah sumber segala rahmat dan pengharapan akan memenuhi kami dengan hikmat dan anugerah-Nya dari sekarang ini sampai selalu terus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Anggi. Oke teman-teman, demikianlah opening Regeneration and Christmas Celebration kita pada saat ini. Dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Dan pada saat ini, mari teman-teman bersiap-siap untuk mengikuti materi webinar lewat channel YouTube Komunitas MAL tentang menjadi saksi Kristus. Silakan teman-teman. Ayo teman-teman, kita pindah ya di YouTube. Mari teman-teman. Dadah. See you on YouTube. Dadah. See you guys. See you. Dadah. See you. Dadah Kak. Adeki. Ada semuanya. Dadah. Kak Dia, Kak Emi, Kak Izeki, dadah. Teman-teman tim kerja, stay tune. Kak Andi. Dadah. Kita bikin malu. Aduh. Salahnya aku tuh kok ikut
Jadi mau Kristus tuh kak? Aduh, tadi bilang apa? Saksi. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Oke teman-teman, yuk kita pindah di ini. Sudah sebentar mulai ini. Teman-teman yang tim kerja tunggu dulu. Tetap stay tune. Pamit ya Kak Andi. Oke Umel, semangat Umel. Oke. Gimana Umel? Ah? Gimana Umel? Bangladesh. Oke, semangat orang Bangladesh. Iyo. Oke, Dang. Ya, ya. 9 tuh terus, panggil kak? Thank you. Oke, teman-teman. Nick, mana Nick? Nicknya enggak ada. Deki, langsung Jo. Masuk di YouTube, silakan orang komen. Nick, jangan lupa quotes di YouTube, silakan arahkan untuk membuat quotes di YouTube. Nick, masuk jadi YouTube. Kasih selamat datang. Ayo teman-teman. Oke, Kak. Ya, oke. Silakan. Orang ramaikan untuk apa? Untuk YouTube, semua komen dan nanti dia punya quotes ya supaya bisa ini. Jangan lupa dibagikan di orang di Facebook masing-masing. Ya. Kakak. Oke. Mari kita pindah dulu. Sudah di YouTube teman-teman, sesudah di YouTube orang join ya di sini. Join Zoom orang mau evaluasi dulu. Oke. Mari Mbak Unijo dulu di YouTube. Ayo. Link yang ini toh ulang Kak sebentar. Iya, link yang ini. Atau nanti mau kalau apa nanti kirim link baru. Oke, mari.